Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Bersyukur karena hari ini kita boleh sama-sama kembali ada di hari yang baru. Kita akan kembali memulai hari ini dengan firman Tuhan. Dan melalui program Bible and Coffee ini saya juga kembali mengajak setiap umat Tuhan yang sudah diberkati melalui program ini. Ayo sama-sama jadi berkat. Bagikan kembali renungan singkat ini sehingga apa yang memberkati hidup saudara dan saya juga boleh memberkati hidup banyak orang lain. Puji Tuhan. Mari saudaraku kita sama-sama berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari yang baru. Kami bersyukur setiap hari kami ada dalam pemeliharaan Tuhan. Setiap hari kami terus dikuatkan, setiap hari kami terus dituntun dengan kebenaran firman Tuhan yang membawa kami masuk dalam seluruh rencana dan rancangan Allah yang ajaib bagi kami. Tuhan, kami membuka hati kami untuk mendengarkan kembali firman-Mu. Roh Kudus sampaikan sesuatu bagi kami. Lawatan-Mu ada atas setiap kami sehingga ketika kami mendengarkan firman-Mu, kami mengerti dan kami hidup dalam kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, musuh dari iman kita adalah bimbang. Bimbang itu bukan tidak percaya. Bimbang itu ragu. Bimbang itu bukan tidak percaya. Bimbang itu percaya cuman ragu gitu loh, gimana ya? Ada di tengah-tengah posisinya. Dia percaya tapi tidak percaya, kira-kira seperti itu. Nah, itu sebabnya ketika Yesus berjalan bersama dengan murid-muridnya, maka mereka melewati suatu pohon, yaitu pohon ara. Dan ketika Yesus mau mengambil pohon ara di sana, Yesus tidak menemukan buah ara yang ada. Itu sebabnya Yesus bilang, mulai hari ini sampai selama-lamanya orang tidak lagi akan memakan buahmu. Begitu lewat aja begitu saja. Dan ketika ada kesempatan lain, Yesus melewati bersama lagi murid-muridnya. Murid-muridnya lihat, wah benar, pohon itu sudah menjadi kering. Itu sebabnya Yesus bilang begini sama murid-muridnya, saudaraku, dalam Markus 11 ayat 22 dan 23. Perhatikan. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Sebelum Yesus memberitahukan suatu rahasia tentang kepercayaan, sebuah rahasia yang dahsyat, maka Yesus mengajarkan untuk percaya kepada Tuhan. Percayalah kepada Allah. Makanya di ayat 23 Yesus bilang selanjutnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya. Ini kata kuncinya. Asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, untuk engkau melihat sesuatu yang dahsyat, engkau harus memulai dirimu percaya kepada Allah. Setelah engkau percaya kepada Allah, maka engkau memperkatakan sesuatu dan jangan bimbang. Nah, masalahnya ada banyak kita betul udah percaya kepada Allah, tetapi ketika kita berdoa, kita berkata sesuatu kepada Allah, kita mulai bimbang. Benar gak sih Tuhan sanggup pulihkan keluarga saya? Benar gak sih Tuhan sanggup angkat hidup saya? Benar gak sih Tuhan sanggup pulihkan ekonomi saya? Kok saya udah berdoa tapi pendeta saya gak lihat pertolongan Tuhan ya? Kok saya udah berdoa tapi saya belum lihat pintu dibukakan ya? Akhirnya dampaknya adalah ragu. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, ketika kita berdoa, ketika kita memperkatakan sesuatu yang kita rindukan terjadi dalam hidup kita, itu engkau harus konsisten. Tidak bisa satu hari percaya, besoknya mulai ragu. Karena dalam kekonsistenan engkau percaya, engkau akan lihat sesuatu yang dahsyat. Tetapi sebaliknya ketika engkau hanya percaya ketika saat satu hari, lewat hari kedua, lewat hari ke-10, engkau mulai ragu dan mempertanyakan, bener gak ya Tuhan sanggup? Tapi kok kayaknya gak ada jawabannya sampai sekarang. Bener gak ya bisa terjadi? Tapi kok kayaknya gak ada ya? Aduh, udah mau last minute lagi. Aduh, udah tenggang waktu lagi. Aduh, nah pertanyaannya adalah, apakah kita tetap mau konsisten percaya? Sama seperti engkau percaya di hari pertama engkau berdoa, sama seperti hari percaya di hari ke-100, di hari ke-1000, engkau masih tetap doa dalam pokok doa yang sama. Nah, masalahnya dengan seiringnya berjalan waktu, saudaraku, ada banyak orang mulai bimbang, mulai ragu.
Itu sebabnya saudara yang dikasih dalam Tuhan, Yesus mengajarkan, jangan bimbang. Karena barang siapa yang berkata kepada gunung itu beranjak dan tercampak dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya. Nah, ini bicara tentang waktu. Iya kan, kebimbangan ini bicara tentang waktu. Mau nggak engkau tetap percaya? Sekalipun udah setahun nih, udah 2 tahun nih, engkau belum lihat jalan keluar, engkau belum lihat jawaban Tuhan. Mau nggak engkau percaya apa? Engkau mulai bimbang. Yakobus pernah mencatat di dalam Yakobus pasal yang pertama, ayat 6 sampai dengan ayat 8. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang. Minta dalam iman, langkah berikutnya jangan bimbang. Kenapa? Dikasih tahu sama Yakobus, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Jadi gelombang laut itu tergantung angin, saudaraku. Iya kan, angin tiup ke kanan gelombang ke kanan, angin tiup ke kiri gelombang kiri. Angin tiup ke depan gelombang ke depan. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, orang yang bimbang itu sama seperti gelombang laut. Itu gampang dibawa suasana, gampang dibawa oleh keadaan. Makanya dikatakan selanjutnya di ayat yang ke-7, orang yang bimbang, orang yang demikian jangan mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Gak akan. Ayat 8, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, apa yang kau sedang doakan hari-hari ini? Sudah berapa lama engkau menantikan jawaban doa sampai hari ini? Sebagai rekan sekerja Tuhan, saya mengajak setiap kita untuk tetap konsisten dalam percaya. Jangan bimbang sekalipun engkau belum melihat jalan keluar. Jangan bimbang sekalipun waktunya sudah semakin menipis. Jangan bimbang sekalipun engkau belum melihat pertolongan Tuhan sampai hari ini. Karena seringkali kebimbangan membuat kita tidak dapat melihat sesuatu dari Tuhan. Seringkali kebimbangan membuat kita tidak dapat menerima sesuatu dari Tuhan. Semua keputusan ada di tanganmu. Engkau sudah percaya kepada Allah, good. Kau percaya kepada Tuhan Yesus, is good. Tapi ketika engkau minta sesuatu, kau berdoa kepadanya, tetaplah konsisten untuk percaya. Sekalipun engkau belum melihatnya, engkau harus tetap percaya bahwa engkau akan melihatnya, karena itu janjinya. Barang siapa yang berkata kepada gunung ini, asal tidak bimbang hatinya tapi percaya, maka hal itu akan terjadi baginya. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur, kami percaya kepada Allah di dalam nama Yesus Kristus. Yang kami tahu dan kami yakini bahwa ada kuasa dalam setiap doa-doa kami. Doa orang benar bila dengan yakin doa akan sangat besar kuasanya. Hanya bagian kami adalah harus konsisten untuk tetap percaya. Tuhan, hamba berdoa buat setiap anak-anak Tuhan yang sampai hari ini masih mendoakan pergumulan mereka. Sampai hari ini masih mendoakan pokok doa mereka. Dan sampai hari ini mereka belum melihat jalan keluar. Hamba berdoa dalam nama Yesus, teguhkan hati mereka agar hati mereka tidak bimbang. Sehingga pada akhirnya Tuhan, mereka melihat jalan keluar. Mereka lihat campur tangan Tuhan. Mereka lihat pembelaan Tuhan terjadi dalam hidup mereka. Hamba berdoa juga buat yang sakit. Di dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada kuasa. Sebab nama itu adalah nama yang ajaib. Hamba berdoa oleh bilur-bilur-Mu, mereka yang sakit sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan. Hamba juga berdoa buat mereka yang berbeban berat. Tuhan beri kelegaan, Tuhan beri pengharapan. Buat mereka yang hari-hari ini mungkin sedang kehilangan pengharapan, di dalam nama Yesus, hamba mau berdoa dan mengucapkan berkat. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Tetaplah percaya, jangan bimbang. Hanya karena engkau belum melihat jawaban doa. Tapi percayalah, ketika kita percaya, kita akan lihat satu persatu Tuhan bukakan jalan atas hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita.